Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam sebagai kemampuan research. Ada beberapa bagian yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini, yaitu pertama, barang publik, yang kedua, sumber daya milik bersama atau common pool resource, biasa disingkat dengan CPRS, yang ketiga, free rider, yang keempat, tragedy of the commons, dan yang kelima, permasalahan tentang CPRS. Bagian pertama, barang publik atau public goods. Sebagai manusia, dalam keseharian kita selalu bersinggungan dengan banyaknya hal dan juga memanfaatkan banyak benda, barang, fasilitas, dan sebagainya. Akan tetapi, apakah Anda tahu termasuk barang apakah tersebut barang publik kah atau privat kah? Sebelum lanjut ke barang publik dan barang privat, yuk kita bahas dulu mengenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Ada 4 tipe hak kepemilikan, antara lain yang pertama, akses terbuka. Akses terbuka tidak ada hak penguasaan kepemilikan atas sumber daya. Sumber daya bebas dan terbuka diakses oleh siapapun. Tidak ada regulasi yang mengatur. Hak-hak kepemilikan tidak didefinisikan dengan jelas. Contohnya, udara, matahari, dan lain-lain. Kita bebas menggunakan dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa adanya regulasi yang mengatur atau aturan yang mengatur kita. Yang kedua, milik private. Sumber daya alam bukan milik negara, melainkan dimiliki oleh organisasi atau secara individu. Ada aturan yang mengatur hak-hak kepemilikan dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik. Hak-hak pemilikan dapat dipindahtangankan. Misalkan, kendaraan. Kendaraan itu dapat dimanfaatkan dan kita membayar atau menanggung sendiri pajak kendaraan tersebut dan dapat dipindahtangankan dengan cara dijual kembali ke orang lain. Milik kelompok masyarakat atau common property. Sumber daya dikuasai oleh sekelompok masyarakat di mana para anggota mempunyai kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh memanfaatkannya. Hak pemilikan tidak bersifat eksklusif, dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Aturan pemanfaatan mengikat seluruh anggota kelompok. Contohnya, sebuah TV kabel. Semua anggota TV kabel A misalnya boleh mengakses seluruh channel yang telah disediakan pada TV kabel A. Akan tetapi, yang bukan anggota TV kabel A tidak dapat mengakses
channel-channel yang ada di TV kabel A tersebut. Keempat, milik negara atau state property. Hak pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah memusatkan tentang akses, tingkat, dan sifat eksploitasi sumber daya alam. Oke, sekarang kita balik lagi ke barang private. Barang private adalah barang yang memperlihatkan sebagai kepemilikan pribadi. Barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen. Ada 3 sifat barang private, antara lain excludable, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi syarat, dapat dikecualikan dari akses untuk barang tersebut. Yang kedua, rivalness, artinya barang persaingan. Jadi kalau dia barang private, maka dia akan terbatas karena adanya sebuah persaingan. Scarcity adalah kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Selanjutnya adalah barang publik. Barang publik adalah kebalikan dari barang private, di mana penggunaan barang oleh individu tidak akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan barang bagi orang lain. Barang ini tidak perlu didapatkan secara kompetitif, tidak bersifat eksklusif. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, sumber daya alam seperti apa yang sifatnya sebagai barang publik? Siapa saja yang boleh menggunakan jalan? Atau apakah orang dibatasi untuk menggunakan lampu jalan? Barang publik adalah barang-barang yang tidak excludable dan juga tidak rival. Artinya, siapa saja tidak bisa dicegah untuk memanfaatkan barang ini, dan penggunaan seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Karena barang publik bersifat non-excludable, timbul masalah baru, yaitu free rider atau penumpang gratis. Jadi, menjawab pertanyaan tadi, apakah jalanan termasuk barang publik? Jawabannya ya, karena jalanan itu bersifat non-excludable dan non-rivalry. Artinya, non-excludable apabila barang publik tersedia tidak akan menghalangi siapapun untuk dapat memperoleh manfaatnya, dan non-rivalry maksudnya penggunaan satu konsumen tidak akan mengurangi penggunaan konsumen lain. Sekarang kita bahas mengenai jenis barang. Seperti tabel yang nampak di slide, ada 4 jenis barang, yaitu private good atau barang private, yang kedua barang klub, yang ketiga barang publik, dan yang keempat adalah sumber daya bersama atau common pool research. Yang pertama itu barang private, seperti yang dijelaskan tadi, dia bersifat eksklusif
dan mengalami persaingan. Yang kedua, barang klub atau barang kelompok itu bersifat eksklusif, akan tetapi dia tidak mengalami persaingan. Barang publik itu sifatnya tidak eksklusif dan tidak mengalami persaingan. Sedang yang akan kita bahas di selanjutnya yaitu sumber daya alam common pool resource yang bersifat tidak eksklusif namun mengalami persaingan. Sumber daya bersama atau common pool resource atau biasa disingkat dengan CPRS. Sama halnya dengan barang publik, sumber daya milik bersama bersifat tidak excludable. Artinya, barang yang tersedia tidak akan menghalangi siapapun untuk dapat memperoleh manfaatnya. Sumber-sumber daya ini tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama bersifat rival. Artinya, penggunaan satu konsumen akan mengurangi penggunaan konsumen lain. Pemanfaatannya oleh seorang akan mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Karena sumber daya milik bersama bersifat tidak excludable dan rival, maka menimbulkan masalah-masalah baru. Misalnya, pada gambar ini, mungkinkah memagari laut, hutan, pantai, dan lain-lain agar orang lain tidak bisa masuk? Maka dari itu, setelah barang CPRS disediakan, maka pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, perlu mempertimbangkan seberapa banyak barang jenis ini dimanfaatkan. Free rider atau penumpang gratis. Free rider adalah permasalahan yang muncul dalam penyediaan barang terkait dengan kedua sifatnya, yaitu non-rival dan non-excludable. Mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Seperti contoh pada gambar berikut. Sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti. Free rider adalah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi ikut menggunakan jalan desa tersebut. Yang kedua, WiFi gratis. WiFi gratis disediakan dan akan banyak orang yang mengambil kesempatan untuk online di luar dari kebiasaan mereka online dengan menggunakan data pribadi. Tragedi of common atau tragedi kepemilikan bersama. Tragedi kepemilikan bersama timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, tragedi kepemilikan bersama ini umumnya terjadi pada sumber daya yang merupakan milik umum. Keadaan seperti ini akan menyebabkan setiap individu
mendapatkan manfaat yang semakin berkurang karena setiap individu berusaha mau mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama. Contohnya sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, terdapat sungai, di mana di pinggiran sungai tersebut kita lihat adanya pemukiman warga. Pada gambar ini menjelaskan bahwa sungai itu sebagai sumber daya milik bersama atau CPRS, dan masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai itu dimaksudkan sebagai free rider. Mereka yang menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Berikut adalah contoh tragedy of the common. Dapat kita lihat bahwa banjir itu merupakan contoh dari tragedy of the commons. Mengapa? Karena manusia di sekitaran sungai sangat terbantu atau memanfaatkan sungai untuk kepentingan pribadinya, baik itu memasak, mencuci, sebagai sumber air bersih, dan lain sebagainya. Karena sungai ini sangat bermanfaat bagi manusia, maka banyak masyarakat yang tinggal di sekitaran sungai, sehingga luas sungai tersebut menjadi sempit akibat beralih fungsi menjadi daerah pemukiman warga, sehingga pada saat turun hujan, sungai tidak dapat lagi menampung air tersebut dan terjadilah banjir tersebut. Permasalahan CPRS. Permasalahan CPRS. Yang pertama, overuse, dimaksudkan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Misalnya pada contoh ini, air yang sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi karena misalnya kerannya terbuka, maka airnya menjadi tumpah-tumpah. Yang inilah contoh dari overuse, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua, congestion atau kemacetan. Kemacetan ini terjadi akibat penggunaan sumber daya yang dilakukan secara bersamaan. Banyaknya pengendara tidak sebanding dengan luasnya jalan, maka dari itu terjadi kemacetan. Seperti contoh pada gambar berikut. Sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti. Free rider adalah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi ikut menggunakan jalan desa tersebut. Yang kedua, wifi gratis. Wifi gratis rent seeking atau pembayaran sewa. Pembayaran sewa ini